Trauma ini tidak hanya berefek di hari ini, tetapi dia bisa jadi menggulung menjadi satu buah perjalanan yang akhirnya selalu menjadi mental block bagi para sahabat. Saya ingin membuat orang tua saya bangga sama saya. Saya ingin membuat family saya bangga sama saya. Nah, ini adalah bagian dari traumatize, tipis, halus, yang sebenarnya hadir dari kebiasaan-kebiasaan dan luka yang berakumulasi di dalam diri kita. Ada 80% free will atau kehendak bebas yang bisa kita pilih untuk menentukan jalan hidup yang mana yang mau kita lalui. Jalan hidup yang mana yang mau kita pilih. Keputusan-keputusan apa yang mau kita ambil. Karena di dalam satu rumah yang sama, orang yang bersaudara hadir dari ibu bapak yang sama, lahir di keluarga yang sama, bisa memiliki dua nasib yang berbeda. Hari ini kita mengalami sebuah kesialan. Ternyata ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi ada ribuan pilihan-pilihan kecil yang sudah kita pilih dari 5 tahun yang lalu. Sehingga behave kita mengarah pada energi kegagalan itu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nama Budaya, Rahayu, Namaste. Baik para sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube Pasraman Bali Eling Spirit. Pada video kali ini saya akan membahas tentang trauma. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang trauma, sepertinya nggak ada habisnya. Karena trauma ini tidak hanya berefek di hari ini, tetapi dia bisa jadi menggulung menjadi satu buah perjalanan yang akhirnya selalu menjadi mental block bagi para sahabat. Nah, jadi mungkin ada yang belum kenal dengan mental block itu apa. Nah, ketika misalnya nih para sahabat mau melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya udah semangat banget. Cuman ketika teman-teman udah mulai melangkah ke arah situ, ada aja yang buatnya nggak berhasil. Ada aja kendala yang membuat semua rencana teman-teman itu nggak jadi. Nah, biasanya itu datangnya dari energi yang terkumpul hadir dari akumulasi ketidakberhasilan atau kegagalan yang pernah kita lalui dan belum kita edukasi bagian-bagian itu di dalam tubuh. Sehingga itulah memanifestasi menjadi mental block, sehingga banyak hal yang mungkin pada satu sisi teman-teman mau lakukan tapi ujung-ujungnya nggak jadi, ujung-ujungnya nggak berhasil, ujung-ujungnya ada aja yang menjadi kendala. Nah, jadi sebenarnya si trauma ini tidak secara langsung memperlihatkan dirinya sebagai fobia. Jadi trauma tuh dikira kayak takut sama kucing, berarti trauma sama kucing. Kemudian takut sama buaya gitu, kita semua takut sama buaya. Nah, jadi ada bagian-bagian yang kadang-kadang tuh sangat halus banget. Nah, biasanya cara mengenali trauma ini adalah lebih ke kecenderungan yang sering ingin kita tunjukkan tuh apa sih? Kayak gitu loh. Kadang-kadang kita punya trauma yang halus banget, yang setiap saat kita perlu approval dari orang lain. Jadi kayak mau milih baju, mau warna apa gitu, pokoknya harus ada orang lain yang bilang kalau milihin yang mana. Atau ada orang lain yang bilang kalau warna yang saya pilih itu memang bagus gitu. Jadi selalu perlu approval dari orang lain. Itu salah satu hal yang tipis hubungannya dengan trauma. Kemudian ada lagi yang lain, misalnya contohnya apapun yang dilakukan mau selalu membuat orang lain tuh memuji. Jadi apa yang dilakukan memang disengajakan atau diharapkan dalam hati kita tuh untuk mendapatkan pujian dari orang terdekat kita. Kadang-kadang dari orang tua, saya ingin membuat orang tua saya bangga sama saya. Saya ingin membuat family saya bangga sama saya. Nah, ini adalah bagian dari traumatize, tipis, halus, yang sebenarnya hadir dari kebiasaan-kebiasaan dan luka yang berakumulasi di dalam diri kita. Karena sesungguhnya trauma ini hadir dari perjalanan yang begitu panjang.
Nah, bagaimana sih caranya untuk berdamai dengan trauma ini? Caranya berdamai dengan trauma adalah para sahabat itu harus meluangkan waktu untuk lebih banyak belajar, lebih mengenali lagi. Ketika memang rasanya apa yang teman-teman lakukan cenderung nggak berhasil, sudah mencoba beberapa kali, tapi cenderung nggak berhasil, biasanya coba dipilah dulu di situ. Bagian mana yang membuat ini tuh nggak berhasil? Karena berarti itu bagian yang terblok di dalam diri kita. Nah, kemudian kadang-kadang sangat sulit melakukannya secara sendiri. Jadi kita di Pasraman itu membantu para sahabat dengan berbagai macam YouTube video yang mungkin bisa membantu sedikit demi sedikit dari trauma atau kondisi yang para sahabat alami. Tetapi yang banyak menjadi dasar atau menjadi fondasi di situ adalah biasanya memang memerlukan bantuan. Kalau traumanya cukup dalam, kita biasanya membantu di Pasraman melalui Tapa Brata. Karena dari proses Tapa Brata itu merupakan best practice dan praktek terbaik dari saya dan Aji dapatkan dari puluhan tahun, sehingga kami compile menjadi proses Tapa Brata itu yang bertujuan untuk membantu para sahabat untuk bisa lepas dari segala kondisi yang berhubungan dengan trauma. Bukan hanya dari kondisi perjalanan hidup kita saat ini yang membuat kita itu mengalami kondisi yang serupa seperti tadi yang saya sampaikan, tetapi kadang-kadang juga ini adalah bawaan karma masa lalu. Nah, jadi dalam hidup kita itu kita punya pattern yang bisa kami rasakan itu kurang lebih 20% memang pattern yang nggak bisa diubah dari perjalanan past life kita. Contoh, dalam hidup ini ketika teman-teman sudah merasakan sebagai diri Anda sendiri sekarang, bisa nggak mengulang? Aduh saya nggak pengen nih lahir sama ibu saya yang ini, saya mau ibu yang lain. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi saya nggak mau lahir di keluarga ini, saya mau keluarga yang lain aja. Nggak bisa. Saya nggak mau lahir di tempat ini, saya mau lahirnya di Eropa sana aja deh, nggak bisa. Jadi ada yang pattern yang memang sudah mutlak dipilih oleh karma kita untuk menjadi di mana dan bagaimana, bersama siapa kita bertumbuh. Tetapi ada 80% free will atau kehendak bebas yang bisa kita pilih untuk menentukan jalan hidup yang mana yang mau kita lalui. Jalan hidup yang mana yang mau kita pilih, keputusan-keputusan apa yang mau kita ambil. Karena di dalam satu rumah yang sama, orang yang bersaudara hadir dari ibu bapak yang sama, lahir di keluarga yang sama, bisa memiliki dua nasib yang berbeda. Karena itu tergantung dari free will dan kehendak bebas yang dipilih untuk menentukan pilihan yang mana saja yang mau mereka pilih untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, maka dari itu, pembelajaran di Pasraman salah satunya adalah Tapa Brata yang akan mengajarkan para sahabat, membantu para sahabat untuk melepaskan segala bentuk sisa perjalanan yang membuat blok-blok itu terjadi agar menjadi netral, menjadi bersih, kemudian memiliki pemahaman yang tepat akhirnya untuk memilih pilihan-pilihan apa yang akan kalian pilih, akan kita pilih bersama-sama untuk menentukan perjalanan hidup. Karena sesungguhnya segala kesialan, kesulitan yang kita alami saat ini adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang selama ini kita sudah pilih dalam perjalanan kita. Misalnya, hari ini kita mengalami sebuah kesialan. Ternyata ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi ada ribuan pilihan-pilihan kecil yang sudah kita pilih dari 5 tahun yang lalu. Sehingga behave kita mengarah pada energi kegagalan itu. Kemudian begitu juga sebaliknya, apapun yang hari ini kita harapkan, kita rasakan sebagai sebuah miracle, magical, dan sebuah hal yang mungkin wow banget, kayaknya nggak mungkin gitu. Sebenarnya ini sudah teman-teman, sudah kita ambil juga, sudah kita pilih juga banyak dari bertahun-tahun yang lalu. Dari setiap pilihan yang tepat yang kita ambil dari langkah perjalanan kita. Sehingga mengakumulasi membuat behave kita menuju pattern energi yang penuh dengan keberuntungan. Maka sebenarnya kesialan atau keberuntungan itu kita yang menciptakan. Tuhan hanya mengatakan iya, kamu benar. Itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita misalnya berpikir buruk tentang diri kita sendiri, alam dan Tuhan hanya mengatakan iya kamu benar.
Jadilah seperti itu. Kita mengatakan saya penuh dengan keberuntungan dan behave kita mengikuti semua syarat untuk menuju beruntung itu, ya kamu benar, that's it. Jadi itulah sebenarnya pola energi yang kita bangun bertahun-tahun begitu panjang yang bisa membuat akumulasi menjadikan diri kita di hari ini. Dan untuk para sahabat yang mungkin masih sering punya ketakutan di masa depan dan punya kecemasan akan bagaimana masa depan saya, mulailah untuk berpikir, tarik ketakutan itu jadikan kedisiplinan di hari ini, sehingga apa yang para sahabat lakukan hari ini menjadi persiapan yang matang untuk masa depan. Karena masa depan kita selalu tetap suci dan tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Dalam yoga, dalam meditasi, dalam spirituality mengajarkan kita untuk live in the present moment. Hiduplah di hari ini, hiduplah di saat ini untuk bisa membangun, mempersiapkan, dan mengampuni masa lalu dengan holistik. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan YouTube ini. Semoga berjumpa langsung di Pasraman. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.